Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Khusus kali ini kita akan berbicara tentang berita Natal yang pertama. Hayo, kira-kira ada tercantum di kitab mana ya berita Natal yang pertama? Banyak orang berpikir mungkin di Injil Matius, di Lukas. Lah, hari ini kita akan membahasnya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lupa ya, mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berita Natal yang pertama justru telah ada di Kejadian pasal 3. Di sana perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku, Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan buat kita semuanya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, debu tanah yang kau makan seumur hidupmu itu digarisbawahi. 14, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita mungkin berpikir ya, kok berita Natal ada di Kejadian 3? Apa tidak salah, Bu? Banyak orang memang berpikir berita Natal baru diberikan di kitab Lukas, Matius. Namun sesungguhnya berita Natal yang pertama ada di dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya di Kejadian pasal 3. Berita bahwa umat manusia akan diselamatkan melalui berita kasih karunia Allah yang sangat besar disampaikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Allah tetap menunjukkan kasih karunia-Nya melalui janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu di Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15 Bapak Ibu Saudaraku. 3 pelajaran penting yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan tahu cara kerja Allah. Kita harus belajar mengetahui cara kerja Allah. Di Kejadian 3 ini kita akan belajar menyimak ya Bapak Ibu ya, membaca dengan sungguh-sungguh, membaca tidak langsung cepet-cepetan gitu aja. Kadangkala kita berpikir Kejadian 3 itu sudah ya gampang lah dibaca, itu cuma gitu aja gitu ya. Ternyata kalau kita membacanya dengan seksama, di sana ada berita Natal yang pertama. Allah yang menunjukkan kasih karunia-Nya melalui janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan tumit. Nah, 3 cara kerja Allah yang kita pelajari hari ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama yang perlu kita fokuskan adalah anugerah Allah itu selalu mendahului hukumannya. Kok bisa? Bapak Ibu Saudaraku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk mencari manusia terlebih dahulu, bukan? Kita ingat waktu Adam dan Hawa terperdaya, dia tertarik dengan buah yang tidak boleh dimakan oleh Allah. Tetapi saat dia memakannya, dia dalam keadaan berdosa tidak mencari Allah. Justru waktu Allah mendatanginya, Adam menghindar, dia ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku, yang memiliki inisiatif mencari manusia yang berdosa adalah Allah. Allah yang selalu menunjukkan kasih anugerahnya mendahului hukumannya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu ingat kasih karunia Allah menginginkan manusia mentaati Allah dengan tulus berelasi, bukan dengan takut karena nanti takut dihukum dan sebagainya. Tidak ada unsur keterpaksaan tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku. Allah yang kedua menyelesaikan sumber persoalannya
yaitu di pasal Kejadian pasal 3 ayat 14. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami berbagai persoalan kehidupan, mengalami berbagai permasalahan suka dan duka ya Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan, kehinaan, keterasingan. Lebih dari sekedar mengatasi akibat itu, Allah sebenarnya sudah memikirkan jauh sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah Tuhan itu mengatakan bahwa kita ini sebenarnya, natur kita ini kan sebenarnya berdosa ya Bapak Ibu ya. Kita tidak punya keinginan untuk mencari Allah, tetapi Allah berinisiatif mencari kita, manusia yang berdosa. Tuhan mengalahkan kuasa iblis saat itu. Ada pertanyaan mungkin ya, mengapa ya saat itu seandainya Tuhan langsung begitu iblis datang dalam rupa ular, seharusnya Allah langsung bilang, "Hei ular, pergi, jangan dekat-dekat dengan manusia." Kan bisa ya, tapi Tuhan tidak mau ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan hari itu juga Tuhan bisa menghukum iblis, bisa, tapi Tuhan tidak mau. Mengapa seperti itu Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan mengalahkan kuasa iblis. Penggunaan istilah debu tanah yang saya tadi bilang untuk digarisbawahi, debu tanah akan kau makan, ini menyiratkan arti kekalahan dan kehinaan iblis. Bapak Ibu Saudaraku, meski demikian sebenarnya kita manusia ini tetap bergumul dengan dosa yang berperang dengan iblis yang ada di dunia ini, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengalahkannya. Sengat iblis, kematiannya di kayu salib itu membuat kita bebas dari hukuman ya Bapak Ibu Saudaraku. Ketiga, Allah berkarya dalam proses ya Bapak Ibu Saudaraku. Pada zaman modern sekarang ini banyak orang suka yang serba instan. Kalau malam-malam lapar untuk memasak terlalu lama, ada bumbu instan. Ada Indomie ya Bapak Ibu Saudaraku ya, yang cepat. Jadi manusia ingin selalu cepat tanpa proses yang panjang. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudaraku, Allah itu berkarya dengan proses. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa proses ya. Kita ini hidup dari proses ya Bapak Ibu ya. Dari ibu mengandung 9 bulan, lahir gak langsung ujuk-ujuk besar seperti saya. Tapi ada proses dari bayi sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, Allah sebenarnya tidak terbatas oleh waktu. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, Allah tidak terbatas oleh waktu. Dia mampu mengalahkan iblis si jahat itu saat itu juga sebenarnya. Tetapi Tuhan ingin keselamatan manusia dilakukan melalui suatu proses. Allah membatasi dirinya dalam sebuah proses. Manakala manusia ingin menjadi Allah, jalan keluarnya Allah harus menjadi seperti manusia untuk menyelamatkan kita. Manusia tidak puas ingin menjadi Allah, tertipu dengan rayuan iblis. Kalau kamu memakan buah itu, kamu akan menjadi Allah, bisa mengerti apa yang baik dan yang buruk. Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kala manusia tidak pernah berpuas diri dengan apa yang sudah ada, bukan? Selalu ingin lebih dan ingin lebih, ingin cepat ya Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini berdoa, Tuhan ini musim hujan, kami butuh mobil. 1 jam kemudian, din din din, mobil baru datang. Wah, bukankah itu yang kita mau Bapak Ibu Saudaraku? Tapi sayangnya kita tidak hidup pada masa telenovela Bapak Ibu, yang lekas kaya, lekas miskin, cepat pulihnya. Ya, kita ini penuh dengan berproses tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku. Siapakah yang mengalahkan ular? Pertanyaannya, yaitu keturunan perempuan. Kok bisa ya keturunan perempuan? Padahal notabene
pada zaman itu patriarkal ya Bapak Ibu ya saudaraku. Ingat, keturunan perempuan itu sangat tidak wajar di zaman itu. Mengingat budaya patriarkal, penggunaan istilah tersebut merujuk kepada Yesus Kristus sebenarnya ya Bapak Ibu saudaraku. Sebagai satu-satunya manusia yang dilahirkan tapi tanpa benih dari laki-laki, yaitu tanpa dosa. Begitu ya Bapak Ibu saudaraku. Allah yang kita sembah itu menyelesaikan peperangan melawan iblis ya Bapak Ibu, dengan cara menjadi manusia yang dilahirkan seorang perawan. Bapak Ibu saudaraku, proses yang dilalui Yesus bukan hanya panjang tetapi sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu saudara, bahkan menyakitkan. Secara daging menyakitkan Bapak Ibu saudaraku. Ada orang yang mau disalib? Enggak ada ya Bapak Ibu saudaraku ya. Ia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita Bapak Ibu saudaraku. Kalau sekarang kita menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, semua itu adalah buah dari apa yang Allah telah korbankan bagi kita semuanya. Jadi Allah telah bersabar. Ya, jadi kita pun harus bersabar loh. Jangan jadi orang yang mudah marah, harus bersabar, tahan uji, tekun dalam menjalani penderitaan ya Bapak Ibu saudaraku. Dalam semua proses yang telah Allah lalui dari generasi ke generasi, menunggu lama Bapak Ibu saudaraku, sampai kesudahannya Allah tetap bersabar. Bapak Ibu saudaraku, dengan melihat proses yang Kristus akan lakukan, itu kita harus sadar Yesus melakukan itu dengan kesabaran. Bapak Ibu saudaraku, mari kita merenungkan, apakah kita ini sudah cukup berkorban bagi Dia selama kita hidup di dunia ini? Apa saja sih yang kita telah kerjakan untuk kemuliaan namanya? Kiranya berita anugerah ini menjadi landasan yang kuat bagi kita untuk tetap bersabar di momen-momen kesulitan. Banyak orang berpikir Natal serba indah, gemerlap Natal, baju baru, ya Bapak Ibu saudaraku ya. Ini baju lama Bapak Ibu, nggak baru. Bapak Ibu saudaraku, kalau kakak saya jauh ya di luar pulau, dia selalu tanya begini, kamu Natal masak apa? Saya bilang saya nggak masak apa-apa. Saya fokusnya beribadah. Bapak Ibu saudaraku, kita ini kebiasaan kalau di hari Natal selalu berpikir baju baru, nanti sepatu baru, anting baru, semua baru, nanti perabotan baru, harus berfoya-foya, makan-makan, bersenang, bersukacita. Tapi ingatlah Bapak Ibu saudaraku, hidup itu tidak hanya satu hari tok full bersukacita. Satu besok kita mikir utang, bagaimana cara membayarnya ya, setelah beli sofa baru, mobil baru, sepeda motor baru. Masalah baru timbul ya Bapak Ibu saudaraku. Ingatlah, Allah itu bersabar loh. Allah itu berproses. Allah itu tidak hanya tahu menghukum. Kita selalu berpikir Allah di perjanjian lama galak amat ya Bu ya. Nggak seperti Allah di zaman perjanjian baru penuh dengan kasih. Salah Bapak Ibu saudaraku. Waktu Ananias berbuat dosa, dia langsung mati Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Allah di perjanjian lama, Allah di perjanjian baru tetap sama Bapak Ibu saudaraku. Ya, ingat, sebelum Allah memberikan hukuman, anugerahnya sudah di depan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Allah selalu mendahului setiap keadilan Allah. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun Adam dan Hawa saat dia makan buah itu seharusnya kan dia harus mati. Memang dia mati secara rohani, dia terlepas dari Allah. Tapi kasih karunia-Nya tetap ada. Adam tidak mati secara jasmani. Adam dan Hawa masih tetap bisa hidup
beranak pinak, bekerja walaupun dengan susah payah. Itu kasih karunia Allah. Seandainya Allah membiarkan begitu saja, ya hidup semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita semuanya dengan sabar menunggu prosesnya. Ya, Ia memampukan kita untuk menunggu dan menanti-nantikan keajaibannya dinyatakan dalam kehidupan setiap orang dan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam kematiannya pun ia harus menunggu sekitar 6 jam, Bapak Ibu Saudaraku, terpaku di atas kayu salib untuk mati menanggung hukuman kita semuanya. Karena itu, bersabarlah dalam menghadapi persoalan kehidupan. Siapapun Bapak Ibu, kita semua ingin segera berlalu dari kesulitan hidup. Tetapi siapapun sekitar 90% dari seluruh kehidupannya, sebelum ia memulai pelayanan misinya, Yesus telah menunggu. Ya Bapak Ibu ya, dia ribuan tahun, ia lahir sebagai anak Daud, anak Abraham di dalam Matius 1 pasal 1 ayat 1 untuk menyelamatkan kita. Namun kita dimampukan, sekali lagi kita dimampukan untuk menunggu. Bapak Ibu Saudaraku, jangan jemu-jemu menunggu janji Tuhan. Jangan pernah merasa janji Tuhan itu hanya bohong belaka. Menunggu jawaban dari Allah seringkali tidak menyenangkan, bukan? Terkadang malah menegangkan. Kadangkala seakan-akan kita dibuat resah gundah gulana. Pada momen Natal ini, saya pribadi merenungkan sebenarnya janji Tuhan itu selalu digenapi, Bapak Ibu Saudara. Ribuan tahun Allah sudah berjanji. Pada Kejadian pasal 3, Allah akan menyelamatkan dari keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Dan keselamatan itu telah kita terima. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Bersabarlah. Di momen Natal ini kita disuruh Tuhan untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup, bersabar dalam menghadapi perubahan zaman, bersabar dalam menghadapi tabiat orang tua, mertua, bersabar dalam menghadapi kenakalan anak-anak di masa remaja. Bersabarlah menanti pemulihan dari yang Tuhan janjikan. Bersyukur kepada Tuhan, Natal sebentar lagi kita akan rayakan. Saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal, kiranya damai Natal selalu beserta kita semuanya. Menjelang tahun yang akan baru ini, tahun 2025 yang akan kita jalani nanti, kita tidak pernah tahu kesulitan apa sih yang ada di tahun 2025. Kita harus mengingat di tahun 2024, dari bulan Januari sampai Desember akhir nanti berakhir, Allah sudah memelihara hidup kita. Mungkin dibungkus dengan penderitaan, mungkin dibungkus dengan kesedihan, banyak air mata, tetapi Allah tetap menunjukkan kebaikannya kepada kita semuanya. Kebaikan Natal. Hari ini kita selalu ingat keselamatan yang Tuhan beri. Itu anugerah yang terbesar. Allah sudah memberikan dirinya untuk kita, supaya kita memperoleh hidup dan tidak jauh dari kasih Allah. Dulunya kita lepas dari anugerah Allah, tapi karena kasih-Nya kita bersatu dalam kasih karunia Allah. Memang masih hidup di dunia ini, masih tetap berperang dengan iblis dengan segala macam tipu muslihatnya. Tapi percayalah, kita ini adalah umat pemenang. Bersabarlah, tetap bertekun di dalam doa. Bersabarlah, tetap fokus kepada karya keselamatan Kristus. Karya kasih Kristus, Injil Yesus Kristus itu yang menghidupkan kita sampai hari ini dan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Selamat Natal, jangan bersedih, apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur. Terimalah Yesus di dalam hatimu
ucapkanlah syukur karena keselamatan itu Tuhan sudah rancang jauh sebelumnya. Allah sudah merancangkan kebaikan. Demikian pula hidupmu hari ini, Allah sudah merancang kebaikan buat hidup saya dan buat hidup kita semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa tebarkan kebaikan, berbagi berkat untuk sekeliling. God bless you. Merry Christmas.